Baik, selamat pagi anak-anakku seluruhnya. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah membagikan soal latihan. Ada 12 soal yang itu tidak saya tugaskan, tapi dibaca-baca saja. Kalau misalnya ada yang susah, itu ditanyakan. Nah, hari itu saya memberikan ada 12 soal dalam bentuk file. Jadi saya yakin kalau misalnya sudah dibaca-baca, sudah kira-kira paham yang mana-mana saja soal yang susah atau yang mungkin bisa dikerjakan. Nah, hari ini saya akan membuat video mengenai pembahasan dari soal-soal tersebut. Ini soal-soalnya ada nomor 1, perhatikan jarak dan seterusnya, sampai ada nomor 12. Saya akan kerjakan sebagian saja, sisanya nanti ada yang kerjakan dengan kesadaran sendiri. Eko sadar sendiri nama kelas 12. Mau neko di jujur odeho od karejo nina. Autikos mengajaris dia urasa. Gunakan kesadaranmu sendiri anak-anakku sekalian. Perhatikan soal yang saya bahas di sini dan secara mandiri kerjakan sendirilah. Yang sisanya yang mungkin tidak sempat kita bahas. Karena kalau saya bahas semua, mungkin videonya itu akan sampai ke 2 atau 2 jam lebih lah. Dan cukup bendong kuota itu sih. Menghemat kuota kita, saya hanya akan membahas beberapa saja. Kalau ada pertanyaan nanti mengenai soal itu, silahkan tanyakan di forum Google Classroom yang kita buat. Nah, perhatikanlah pembahasan soal yang kita bahas pada hari ini. Baiklah anak-anak didik kami seluruhnya, hari ini kita akan memulai pembahasan soal latihan yang saya bagikan pada minggu yang lalu. Saya jujur tawana teh, tulisan nomor saya dan mencoba dulu. Saya bacakan soalnya. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 12 cm. Jika P adalah titik tengah CG, maka jarak titik P dengan garis HB adalah titik. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu posisinya titik P. P adalah pertengahan CG, berarti kita anggap di sini. Sehingga posisinya sekarang titik P. Maka jarak dari titik P ke garis HB, kita gambar lagi garis HB-nya. Yang ini garis HB. Sesuai dengan definisi jarak, maka dari P itu kita tarik garis yang tegak lurus ke HB. Katakan memotong di titik R. Katakan memotong di titik Q. Nah, sekarang karena panjang rusuknya ini 12, berarti ini dapat kita buat 12 karena ini pertengahan onom. Nah, perhatikan yang pertama, segitiga PCB. Perhatikan dulu sebentar, segitiga PCB. Segitiga PCB adalah segitiga siku-siku di titik C di sini. Coba saya gambarkan segitiganya. Sebentar, yang ini. Oke, berarti ini segitiga PCB. P, C, dan B. Berarti PB dapat kita hitung dengan menggunakan rumusan teorema Pitagoras. Seperti ini adalah akar dari BC kuadrat ditambah PC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 36. Ini akar dari 180. Ini sama dengan akar dari 36 dikali 5, berarti sama dengan 6 akar 5. Nah, sekarang kalau dengan cara yang sama kita hitung untuk segitiga PHG yang ini PHG nanyong saudara-saudara. Ini PHG kemarin. Dari segitiga PHG dapat kita hitung bahwa PH itu sama dengan akar dari PG kuadrat ditambah HG kuadrat. Akar dari 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oh, ternyata sama dengan ini. Berarti ini juga sama dengan 6 akar 5. Karena ceritanya ini sama-sama 6 akar 5, 6 akar 5. Maka sekali lagi kita lihat segitiga HPB. Ini kalau saya gambarkan berarti kira-kira begini. Segitiga HPB. PHB.
HP tadi ini PH ini 6 akar 5, berarti ini sama kaki. Baru PB itu juga 6 akar 5. Sementara HB sendiri ini adalah diagonal ruang, berarti ini adalah 12 akar 3. Sehingga panjang dari sini kemari ini yang tadi yang sama dengan PR, karena PR ini yang ditanya. Nah, PR itu tinggal sama dengan, karena terbagi 2, karena ini merupakan segitiga sama kaki, berarti PR ini akan terbagi 2 di sini. Ini jadi 6 akar 3, 6 akar 3. Ini akar 3 kok akar 2 saya tuliskan ini. Berarti PR itu sama dengan akar dari 6 akar 5 kuadrat dikurang 6 akar 3 kuadrat, berarti sama dengan akar dari 6 akar 5 kuadrat, berarti sama dengan 36 kali 5 180 dikurang 6 akar 3 kuadrat. Kalau 6 akar 3 berarti 108, berarti sama dengan akar 72, berarti sama dengan 6 akar 2. Maka jawabannya kita cek kemari 6 akar 2, berarti jawabannya adalah D. Bisa ya, diikuti ya. Baik, selanjutnya perhatikan soal nomor 2. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika K adalah titik potong EG dan FH, maka jarak K ke garis BG adalah titik-titik. Itu diberikan gambar kubusnya dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, saya buat kubusnya jadi lebih besar ini. Dan bisa kita gambarkan nanti sebentar. Nah, yang pertama kita tentukan dulu posisi, sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu posisinya titik K yang ini. K itu adalah perpotongan antara EG dan FH. Jadi EG ini, FH ini. Perhatikan bahwa mereka terletak sebidang sehingga mereka berpotongan. Nah, katakan di titik ini. Nah, inilah tadi perpotongan ini antara EG dan FH, inilah titik K. Lanjutannya kita tentukan lagi posisi dari garis BG. Garis BG molonyo garis. Nah, ini berarti inilah garis B ke G, potongan kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak dari titik K yang ini ke garis BG yang ini. Posisinya adalah antara titik K dengan BG. Nah, sesuai dengan definisi, berarti caranya adalah dari K kita tarik garis yang tegak lurus kemari. Oke, katakan memotong di titik, soalnya kalau habis K berarti L. Nah, berarti L, KL, itulah pertanyaannya. KL lah jarak yang ditanya itu. Nah, untuk menentukan panjang KL, kita buat dulu bidang yang memuat KL. Bidang yang memuat KL. Yang mana saja bidangnya itu? Nah, coba perhatikan misalnya segitiga KBG atau KGB. Ini. Kalau misalnya kita hitung panjangnya, berarti kan KG ini adalah setengah dari EG, berarti setengah dari, kalau diagonal bidang berarti jadi 6 akar 2, berarti sama dengan 3 akar 2. Baru BG sendiri, BG ini sama dengan diagonal bidang, berarti sama dengan 6 akar 2. Dan untuk menentukan KB atau BK itu dapat kita bantu dengan menggunakan segitiga tambahan yang ini. Kalau misalnya di sini katakanlah titik M, pertengahannya AC dan DB, lalu kita hubungkan kemari. Dari segitiga KMB ini berarti 3 akar 2. Maka KB itu dapat kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. KB berarti akar dari KM kuadrat ditambah MB kuadrat, berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 3 akar 2
kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 36 tambah 3 akar 2, 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2 18. Berarti sama dengan akar dari 54. Ini 6 kali 9, berarti jadi 3 akar 6. Oke. Maka kalau segitiga KMB kita gambar, KGB, kira-kira begini. Katakanlah sembarang saja begini. B di bawah, aleatore mana? Di sini K, baru ini G. Seno ditarik garisnya tegak lurus tu sama L. Ini kalau kita buat panjang isinya, ini 3 akar 6, baru KG itu 3 akar 2, yang ini, baru BG yang ini adalah 6 akar 2. Kalau segitiga KGB ini dengan sisi terpanjang kan berarti kan pasti 6 akar 2. Kita uji dengan menggunakan triple Pythagoras. Ini akan kita peroleh bahwa 6 akar 2 kuadrat ini kita buktikan bagaimana hubungannya dengan 3 akar 6 kuadrat dengan ditambah 3 akar 2 kuadrat. Ini 6 akar 2 kuadrat berarti 72 dengan 54 tambah 18. 72 sama dengan 72. Karena diperoleh hubungan yang begini sama, maka ketiga pasangan bilangan ini, ketiga-tiganya merupakan triple Pythagoras. Molo triple Pythagoras gimana? Berarti segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di dia dijolonino gajangon, dia gajang di sono. Maka untuk menentukan panjang KL, dapat kita gunakan rumusan luas segitiga. Nah, dia luas segitiga songon naming guna salpui. Atar semua dia ceritanya. Perhatikan saja luas segitiganya. Luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Ini dari setengah alas kali tinggi berarti setengah. Kalau BG yang jadi alas, BG dikali tingginya berarti KL. Sama dengan setengah dikali, kalau alasnya adalah KB, maka tingginya adalah KG. Semek doma antara setengah dohot setengah. Sehingga lanjutannya, kita buat bahwa KL itu BG dikali KL sama dengan KB dikali KL. Saya sebentar. Nah, ini KG tadinya. KG. Maka KL itu sama dengan KB dikali KG per BG. Sama dengan KB tadi. Berarti ini sama dengan 3 akar 6 dikali 3 akar 2 per 6 akar 2. Tasmek dojok kana sarupa. Dan ini kana saperadatan. Nomor 3 tuson 2. Berarti sama dengan 3 per 2 akar 6. Oke, maka jawabannya adalah 3 per 2 akar 6. Kalau dalam pilihan jawaban 3 per 2 akar 6 berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 saya bacakan soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. M adalah pertengahan dari EG. Jarak titik E ke garis AM adalah titik-titik. Pertama kita buat dulu posisi dari objek-objeknya. M adalah pertengahan dari EG. Jadi dari E kita tarik garis yang lurus ke G. Kita ambil pertengahannya. Karena EG ini merupakan diagonal bidang, maka pertengahannya kita anggaplah dulu misalnya posisinya di sini. Ini posisi dari titik M. Nah, kalau panjang rusuknya ini 12, berarti kan panjang diagonal bidangnya yang ini adalah 12 akar 2. Berarti EM ini adalah setengahnya. Berarti ini 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2.
Nah, lanjutannya, jarak dari titik E ke garis AM adalah titik. Kita tarik lagi garis dari A ke M. Dari A ke M. Yang ini, dari A ke M. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari titik ini, jarak dari titik yang ini ke garis ini. Nah, untuk lanjutannya, dari E, sesuai dengan definisi, itu kita tarik garis yang tegak lurus. Kita tarik garis yang tegak lurus dari E yang memotong di AM. Dipotong dengan AM di son. Kita katakan titik potongnya ini. Sasongna berlanjut E habis MN. Nah, jadi EN lah pertanyaannya. EN itu berapa? Itulah kira-kira pertanyaannya. Untuk menyelesaikannya, yang kita perhatikan adalah bidang yang memuat EN itu. Perhatikan bahwa EN ini terletak pada segitiga. Yang harus kita perhatikan adalah segitiga AEM. AEM. Nah, dia nih segitiga nih. AEM. Di segitiga ini letaknya posisi ini titik N. Nah, saya gambarkan kira-kira begini segitiganya. Segitiga ini AEM ini merupakan segitiga siku-siku dengan di sono. Kira-kira begini. Ini Nun baru tuson. Sino ditarik maka tegak lurus tuson. Kita tandai titiknya. Ditoru A bersesuaian metong tusoni. A dijam E baru M. N pertanyaannya. Dengan panjang-panjang ini 12. Ini 12. Baru ini EN itu adalah 6 akar 2. Sehingga dapat kita cari dulu misalnya panjang dari yang ini. Panjang dari AM, nanyong. Saudara-saudara, yang ini. Nah, kita hitung bahwa panjang dari AM itu sama dengan akar dari, dengan menggunakan teorema Pythagoras, AE kuadrat ditambah EM kuadrat. Berarti sama dengan akar dari AE dikuadratkan, berarti 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 kan? Berarti 144 ditambah 6 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2. 2 kali 36 berarti 72. Berarti sama dengan akar dari 216. 216 itu sama dengan 6 dikali 36. Berarti ini sama dengan 6 akar 6. Ini baru langkah pendahuluannya untuk menghitung AM-nya. Nah, sekarang untuk menghitung EN-nya, kita gunakan luas segitiga. Luas segitiga ini, luas segitiga AEM ini sama dengan setengah alas dikali dengan tinggi. Nah, ini kita peroleh bahwa setengah dikali alasnya adalah, kalau misalnya kita anggap EM sebagai alas, EM dikali AI ini akan sama dengan setengah dikali alasnya. Kalau kita anggap AM sebagai alas, maka yang jadi tingginya adalah EN. Banyak kamu mulai diputar tuson. Nah, masih dikami jolak tuson. Isikan bilangannya EM itu 6 akar 2 dikali AI 12 sama dengan 6 akar 6 dikali EN. Nah, onom itu onom mesti kaman, maka EN sama dengan ini 12 akar 2, 12 kali akar 2 per akar onom sama dengan mesti kaman tuson. Ini jadi akar 3 kali akar dikali akar 3 per akar 3, ini sama dengan ini jadi 12 per akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 12 per 3 akar 3. Mati tuson sama dengan 4 per 3, ini jadi 4 akar 3. Maka jawabannya adalah bulat. Diperhatikan saja begini. Sedia dapat nanyon. Nah, cara pandang donwa ini. Kalau misalnya ini kita anggap tadi sebagai alasnya, alas ombak tinggi. Nah, sekarang kalau segitiga ini diputarkan jadi kira-kira begini.
gabi A, M, E dijinjang. Sino tutoro on N. Nah diputar do on gabi on, dipilos. Arahnya tusan. Maka ini yang jadi alas yaitu AM, baru tingginya adalah EN. Kira-kira begitu maksudnya dari penyelesaian ini. Saya diikuti ya. Selanjutnya perhatikan yang nomor 4. Yang nomor 4. Saya bacakan soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah titik-titik cm. Jarak dari titik M ke AG adalah titik cm. Langkah yang pertama seperti biasa, kita harus gambarkan dulu yang mana garisnya. Yang mana yang mana garisnya, jarak yang mana garis yang menyatakan jarak dari M ke AG. Kita tandai dulu semua. M adalah titik tengah dari EH. Berarti terdisombang EH ini M. Inilah posisinya, pertengahannya. Berarti kalau panjang rusuknya ini 8, berarti E ke M itu 4, setengahnya, baru M ke H itu 4. Nah, lanjutannya, jarak dari M ke AG. Oh, berarti harus kita lanjut lagi dengan menggambarkan AG. AG yang ini diagonal ruang. Nah, M ke AG. Nah, untuk menentukan jaraknya, kita tarik begini kan. Dari M, kita tarik maju garis menegak lurus to AG. Katakan memotong di sini. Katakan memotong titiknya adalah titik N. Maka MN lah pertanyaannya. MN lah yang akan kita tentukan panjangnya. Dari M ke N. Untuk menentukan panjang MN, sama seperti yang nomor 3 tadi, kita buat dulu bidang yang memuat MN. Dia na bidang datar, na disian nong MN on. Kalau saya melihatnya itu, saya perhatikan saya yang ini. Perhatikan dengan saya. Sorry. Ini. Perhatikan segitiga yang saya gambar. Ini merupakan segitiga AGM. AGM. Nah, kalau kita perhatikan lagi, segitiga AGM dari AGM disomma posisi ini M ini. Nah, jadi harus kita hitung dulu AM itu berapa. Kalau ini 4, kalau ini 4, ini 8, maka AM itu dapat kita hitung dengan menggunakan teorem Pythagoras karena merupakan segitiga siku-siku. AM dapat kita hitung ini jadi AE kuadrat ditambah EM kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 4 kuadrat itu 16. 64 tambah 16 sama dengan 80. 80 itu sama dengan 5 kali 16. Berarti ini jadi akarnya, akar 80 berarti ini. Akarnya 16 itu 4, berarti jadi 4 akar 5. Dengan cara yang sama, karena kita sudah menghitung AM, kita hitung MG. MG itu kita hitung dari segitiga MGH, dari segitiga MGH. Ini merupakan 8 kuadrat juga ditambah 4 kuadrat. Sorry, kita buat dalam notasi dulu sebentar. MG itu dari segitiga MGH adalah GH kuadrat ditambah MH kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sarupa dohoton. Berarti sama dengan 4 akar 5. Apa yang kita simpulkan dari sini? Karena AM sama dengan MG, maka segitiga AMG ini adalah segitiga yang sama kaki. Kalau dia sama kaki, maka sudut-sudutnya akan sama. Sarupa mana sudutnya itu sudutnya. Apa lagi akibatnya? Maka di sini akan terbagi 2 tepat. Maka di sini kalau ini merupakan A karena AG merupakan diagonal ruang, maka AG itu kan tadi 8 akar 3. Berarti ini adalah 4 akar 3, 4 akar 3. Nah, sekarang untuk yang terakhir, seri segitiga kita pakai. Misalnya bolang maju. Perhatikan segitiga ANM atau MNA.
MNA. Dari segitiga MNA, karena siku-siku kemari, maka dapat kita perhatikan bahwa MN ini sama dengan akar dari AM kuadrat dikurang, karena AM adalah sisi miringnya, dikurang AN kuadrat. Jadi sama dengan AM kuadrat dikurang AN kuadrat, yang ini AM kuadrat dikurang AN kuadrat. Ini son, ada siku-siku di son. Maka AM itu tadi sudah kita hitung begini, berarti jadi 4 akar 5 kuadrat dikurang AN ini setengah dari diagonal ruangnya, dikurang 4 akar 3 kuadrat, berarti sama dengan akar dari 4 akar 5 kuadrat itu tadi 80 di sini, 80 dikurang 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 3 kuadrat itu kan berarti sama dengan 16. Kalau 4 dikuadratkan 16, akar 3 dikuadratkan 3. 16 kali 3, 48. Berarti sama dengan akar dari 80 dikurang 48 itu sama dengan 32. Akarnya 32 ini 2 kali 16 sama dengan akar dari 2 kali 16. Akar 16 itu 4, berarti jadi 4 akar 2. Maka jawabannya adalah dodol. Mungkin kalau siswa kami sudah mencoba mengerjakannya, dapat dibandingkan nanti hasil pekerjaannya. Baik, selanjutnya yang nomor 5, saya bacakan soalnya. Di sini langsung saya gambarkan kubusnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Jarak titik E ke bidang BDG adalah titik. Nah, langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu mana bidang dan titik yang dimaksud. Om maju bidang BDG kemarin. Nah, bisa maju. Oh, sudah naik. Nah, sesuai dengan definisi jarak antara bidang dengan titik dengan bidang, maka di bidang ini, di bidang segitiga BDG, jolo tabaju ada garis untuk mewakili bidangnya. Jadi kita bentuk dulu garisnya ini. Dari G kita tarik. Katakan memotong ini di titik P. Nah, langkah lanjutannya adalah berarti dari titik E itu kita tarik garis yang tegak lurus ke garis GP. Ini sudah kita jabarkan cara menentukan jarak antara titik dengan bidang. Cian E, kita tarik maju garis to PG yang tegak lurus di sini. Katakan memotong di Q. Maka pertanyaannya adalah EQ. Berapa panjang EQ dengan panjang rusuk 6 cm di sini. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, langkah pertama adalah setelah kita gambarkan adalah kita gambar dulu bidang yang memuat. EQ. Dia mah bidang datar. Nah, di sini dong EQ. Atar tabolang maju. Sama-sama dulu kita perhatikan. Persegi panjang A, C, G, E. Perhatikanlah persegi panjang A, C, G, E. A, C, G, E. Saya gambarkan begini. Ini persegi panjangnya. Kan dapat kita tentukan panjangnya ini semua nih kan. Nah, saya katakan ini om maju A, C, G, E. Baru titik P itu pertengahannya dari A ke C. Nah, lanjut lagi dari P ditariklah garis ke G, PG. Baru yang terakhir dari E ditarik garis yang tegak lurus ke PG, titik Q. Kita buat panjang-panjangnya. Nyon onom. Dia onom berarti ini 6 akar 2
Berarti ini setengah-setengahnya, AP setengah-setengahnya, karena pertengahan ini. Berarti ini adalah 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Nah, kita akan menghitung berapa panjang EQ dari sini. Bisa diikuti cara penggambarannya anak-anak sekalian ya. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini adalah menggunakan konsep kesebangunan. Jadi saya gambarkan dulu segitiga-segitiga yang sebangun dari sini. Katakan misalnya dari G ke P itu saya perpanjang kemarin. Karena garis kan dapat diperpanjang tanpa batasan. Baru dari A ke E saya perpanjang juga. Demikian. Sehingga mereka berpotongan di sebuah titik lain. Saya katakan titiknya adalah titik R. Kalau misalnya saya katakan panjangnya dari A ke R itu sama dengan X, maka kita perhatikan ada dua segitiga yang sebangun di sini. Karena garis ini pasti sejajar dengan AP, itu pasti sejajar dengan EG. Akan ada dua segitiga yang sebangun. Yang pertama itu segitiga REG. Saya gambarkan begini. Ini R E G non onom non X dengan panjang di sini adalah 6 akar 2. Dan yang kedua adalah segitiga RAP. Saya gambarkan begini. Segitiga naga-lengon RAP. Ini 3 akar 2, ini X. Sesuai dengan konsep kesebangunan, maka dapat kita pasangkan yang bersesuaian. EG itu akan bersesuaian dengan, ini belum saya berikan notasinya, dengan ini RAP. Jadi marhalek manon EG dohot api. Baru sudah naik new ER om mahalekna. Wah halaki na marhaleti gabi songon cerita saudara-saudara. ER per haleknya AR. Ini akan sama dengan ER per AR. Ini akan sama dengan haleknya. Ini dari segi level kan. EG per haleknya AP. Berapa juta memang ya, berarti sama dengan ER. Itu 6 tambah X per haleknya X sama dengan EG 6 akar 2 per AP 3 akar 2. Tadi kami juga nomor siaran nomor halek non tuson 2 kita kalikan kemari, maka kita peroleh 2X sama dengan 6 tambah X. Kalau pindah ini kemari berarti kan jadi 2X kurang X sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Maka kita peroleh panjangnya ini 6. Perhatikan lanjutannya lagi, segitiga REG. Ini agak rapi dulu saya gambarkan ini. Terkira-kira sama cerita anak REG. Nah, baru dari E ditarik garis ke RG. Saya buat notasinya semua. Ini R, ini E, G, baru Q kemarin. ER itu onom tambah onom. 12, seperti di sini 12, baru EG itu 6 akar 2. Oke, kita hitung dulu RG. Berarti akar dari ER kuadrat ditambah EG kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari ini 6 akar 2 tadi 144 ditambah 6 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 636 dikali 2 72 sama dengan akar dari 216. Ini 6 dikali 36 berarti sama dengan onom akar onom. Yang terakhir, luas segitiga itu sama dengan setengah alas dikali tinggi. Kalau menggunakan konsep luas setengah alas kali tinggi, nah berarti sama dengan setengah alas kali tinggi.
Kalau misalnya seperti soal yang nomor sebelumnya tadi, kita nyatakan EG sebagai alas, maka setengah dikali EG dikali ER ini sama dengan setengah dikali ini alasnya RG, tapi tingginya jadi EQ. Mari kita mengutuson EG ini onom akar 2 dikali ER 12 sama dengan RG onom akar onom akar onom dikali QE. Maka EQ sama dengan 6 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6. Mati tuson. Nyom saya mati tuson akar 3 kali akar 3 per akar 3 berarti sama dengan 12 per 3 akar 3. Mati tuson sama dengan 4 akar 3. Maka jawabannya adalah E 4 akar 3. Kalau kita perhatikan penyelesaiannya, dan pola ada rumus net baru. Selalu ini menggunakan konsep kesebangunan. Ini segitiga teorema Pitagoras. Baru yang ini dengan menggunakan luas segitiga. Tidak ada rumusan yang baru di sini. Semua rumus-rumus yang biasa saja. Yang rumit adalah menentukan gambarnya, yang mana yang ditanya. Langkah pertamanya selalu menggambarkan ini yang susah. Nah, makanya soal tugas pertama itu adalah menggambarkan yang mana jarak yang mau dicari. Ali dengan maul. Kalau masalah perhitungannya saya yakin ini nang agak rudut, bodoh pernah dihutun karena memang sudah pernah belajar. Ini belajar mengenai kesebangunan. Ini teorema Pitagoras, ini luas segitiga, ini di SD pun ini. Nah, usahakanlah untuk diikuti. Selanjutnya saya pilih sembarang saja nomor 12. Langsung nomor 12 atau tulisan nomor seri sampai nomor 5 kita makam menjadi pudi nomor 12 aja terus saya baca soalnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB 6 akar 2, AB 6 akar 2 dan AT sama dengan 10. Berarti AT ini 10. Semua rusuk tegaknya. Saru pemenang ini 10. Baru AB, BC, CD, A dan AD itu masing-masing 6 akar 2. Ini tadi 10. Apabila P titik tengah CT, maka jarak titik P ke diagonal sisi BD adalah titik. Nah, sama seperti yang soal sebelumnya, kita gambar dulu posisi dari objek-objeknya. P pertengahan CT, berarti di semua P. Ini P. Baru pertanyaannya adalah jarak titik P ke diagonal sisi BD. Ini BD. Sesuai dengan definisi jarak antara titik dengan garis, Siano juga tarik juga garis yang tegak lurus. Dari P kita tarik garis yang tegak lurus ke BD. Asal nama masuk guar, gua guar R, ala guruna R nih, Ridwan Simamor. Maka pertanyaannya adalah PR. PR itu berapa? Ini pertanyaannya, menentukan PR menceritana tuson. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ini kan terpotong terbagi 2. Kalau ini 6 akar 2, berarti ini 6 akar 2, maka dapat kita hitung nanti bahwa AC ini akan terbagi 2 tepat di son. Pas di tengah-tengah dong titik R. Berarti mulonyon AR itu akan sama dengan panjang dari RC. Nah, pertama kita hitung dulu panjang AC. AC itu sama dengan akar dari, kita gunakan segitiga ABC, berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat di kuadrat 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 72 tambah 72 akar 144 sama dengan 12. Imajo panjang ni AC nanyon. Nah, lanjutannya untuk menentukan panjang dari AC-nya, berarti kita seperti yang tadi kita gambar dulu bidang yang memuat PR. Di dia mah dengan berengok. Mana segitiga yang perlu kita lihat untuk menentukan PR? Saya akan memperhatikannya itu dari segitiga TAC. Bolang jauh segitiga
segitiga TAC. Semua dia si tanah tersengonon saudara-saudara. Ini TAC. Tengah-tengahnya titik P. Baru dari titik P itu ditarik garis yang memotong ke pertengahannya ini. Itulah posisi titik R. Kalau panjang-panjang kita buat ini 10. Sentuhan adalah 6 akar 2. Ini 3 akar 2 terbagi 2 kan? 3 akar 2. Nah, saya lanjutkan. Pada gambar ini sebenarnya ada 2 buah segitiga yang sebangun. Ada 2 buah segitiga yang sebangun. Yaitu, yang pertama saya gambarkan dulu begini. Doh akhirnya nagel yang songonon. Nah di pedo dengan ordo hoton. Segitiga T A C. Ini segitiga P R C. Itu mulut tapalik halet noai. Kalau kita balik kan ini, maka AC yang ini berhalek-halek dengan RC. TA dengan RP. Nah 2 P tapalik-talik. Berarti AT berhaleknya RP sama dengan AC berhaleknya RC. AT itu ini 10 per RP itu RP itu yang ditanya ya, sama dengan AC 6 akar 2 per RC 3 akar 2. Akar 2 akar 2 semedon 2 tuson 2 dikalikan 2 RP sama dengan 10, maka RP sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Ala RP gawe terkira rupiah kubayakon nih hepeng, maka RP penyelesaiannya adalah 5 cm, kira-kira begitu. Baik, untuk hari ini saya cukup membahas 6 soal saja, karena kan berarti soal kita itu kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu kan sudah yang saya sudah buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 12. Maka ini ada sisanya 6 sampai 11. Ini bukan jadi tugas saya buat. Saya anggap ini sebagai soal latihan saja. Dicoba dikerjakan dengan kesadaran sendiri. Kalau ada yang susah di sini, kalau someone namol don itu ya nomor sionin misalnya, silakan ditanyakan di forum Google Classroom-nya, bukan di WA. Nah, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, sekali lagi saya ulangi, di forum saja. Jangan di WA. Ya, anak-anakku sekalian, selamat pagi.